Angkatan 17, sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat setiap pendengar, saya Juniza Firdaus Parningtyas, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 dan KDUD Samarinda. Dalam jurnal harian episode ini akan berbagi mengenai manajemen ASN. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit. Sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun manajemen PNS yang diatur lebih lanjut pada PP Nomor 11 Tahun 2017 meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hingga perlindungan. Sementara itu, untuk manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak, sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial. Dalam rangka penetapan kebijakan manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit, serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau yang bisa disingkat dengan Korpri. Korpri bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbagai teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. Sehingga beberapa hal yang dapat dilakukan ASN dalam melayani publik yang profesional demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa saat ini adalah tidak ikut terlibat dalam apapun bentuk politik praktis dan menghindari praktik-praktik KKN apapun jenisnya. Selain itu, sebagai ASN dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi yang sejalan dengan peningkatan kinerja sesuai dengan kualifikasi seperti karakteristik berwawasan global, menguasai TIK dan bahasa, dan memiliki kemampuan networking tinggi dengan kemampuan skill multitasking yang proporsional. Maka, terwujudnya tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing. Sebagai PNS dosen, dalam mewujudkan manajemen ASN yang baik, dapat dilakukan dengan cara mengikuti pengembangan kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing,
kemudian menghasilkan banyak karya yang bermanfaat bagi instansi dan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat yang aplikatif, dan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan penuh profesional serta memperbaharui pengetahuan terbaru di bidangnya.